Perkenalkan, nama saya Khadijah dengan NIM 120107022, Prodi PGSD semester 2. Perkenalkan, nama saya Julianingsi dengan NIM 120107069, Prodi PGSD Gaperta semester 2. Kami dari Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara. Kami di sini akan membahas mengenai perkembangan peserta didik. Apa itu perkembangan? Tentu saja kita sangat sering mendengar kata perkembangan, sekaligus maknanya. Kita pasti berpikir berbeda tentang pengertian dan arti dari perkembangan tersebut. Perkembangan dimaknai sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, secara fisik maupun psikis, menuju tingkat kedewasaan dan kematangan. Perkembangan itu berlangsung secara sistematis, progresif, dan kesinambungan. Secara psikis, perkembangan mengarah kepada pembentukan kepribadian yang sangat menentukan seseorang dalam bersosialisasi. Di dunia pendidikan, proses sosialisasi terdiri dari beberapa tahap. Salah satunya adalah tahap tugas perkembangan. Tugas perkembangan merupakan suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam suatu rentang kehidupan individu, yang apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat dan kesulitan dalam menuntaskan tugas-tugas berikutnya. Oleh karena itu, kemampuan menilai dan memahami lebih jauh tentang perkembangan peserta didik menjadi syarat penting dalam suatu proses pengajaran. Konsep dasar perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan atau growth. Perubahan yang bersifat kuantitatif, baik perubahan secara alamiah maupun hasil belajar. Kematangan, perubahan kualitatif, fungsi psikofisik organisme dari tidak siap menjadi siap melakukan fungsinya. Perubahannya alamiah dan hasil belajar. Yang kedua, belajar atau learning. Perubahan perilaku sebagai akibat pengalaman disengaja, bertujuan atau terarah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketiga, latihan atau exercise. Perubahan perilaku yang bersifat mekanistis dan lebih banyak menentuk aspek psikomotor organisme sebagai akibat pengalaman disengaja, bertujuan atau terarah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kesimpulannya, peserta didik yaitu semua komponen masyarakat yang belajar dan mengembangkan diri melalui prosedur-prosedur, baik prosedur formal maupun non-formal. Sedangkan tenaga pendidik adalah semua orang yang mengamalkan ilmu dan pengalamannya dengan cara memberikan bekal dan pengajaran sebagai pengabdian terhadap masyarakat. Peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda, antara lain seperti ada peserta didik yang cepat menerima materi dan ada yang harus diulangi sehingga ia mengerti suatu materi. Ada yang sifatnya cepat menghafal dan ada yang sulit menghafal. Oleh karena beragamnya karakteristik setiap peserta didik, yang harus diperhatikan oleh pendidik adalah harus pandai-pandai mengenal karakteristik setiap peserta didik. Misalnya dengan cara memberikan suatu permasalahan dan bagaimana peserta didik menyelesaikan dengan solusinya sendiri. Manfaat mempelajari perkembangan peserta didik bagi pendidik. Yang pertama, memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang meliputi aspek fisik, intelektual, emosi, dan moral. Yang kedua, memberi gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baby, what you wishing